one to be the fairest of them all. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas 7 alasan mengapa remake Snow White versi live action dari Disney bukanlah yang tercantik di negeri ini. Peringatan, akan ada beberapa spoiler di depan. Visual yang buruk. Film animasi tahun 1937-nya merupakan keajaiban dalam dunia perfilman sampai saat ini. Make a wish into the well, that's all you have to do. And if you hear it echoing, your wish will soon come true. Film tersebut berbeda dari apapun yang pernah disaksikan para penonton pada saat itu. Hampir 1 abad kemudian, film seperti Snow White and the Seven Dwarfs tidak bisa dibuat ulang dengan cara yang sama. Itu karena para maestro animasi tangan yang asli sudah tiada. Meskipun animasi 2 dimensi tidaklah mati, teknik tinta dan cat yang menghidupkan Snow White bisa dibilang sebagian besar telah lenyap di telan waktu. Sementara itu, Snow White versi live action tenggelam dalam lautan film blockbuster yang terlalu diproduksi dengan makhluk CGI berlebihan dan latar belakang digital yang tidak memikat. What did you say? Sedangkan aspek yang tidak dibuat dengan komputer, setnya terasa hambar tanpa warna, dan kostumnya tampak seperti cosplay yang buruk. Film ini berusaha menemukan keseimbangan antara realisme dan estetika animasi aslinya. Tetapi keduanya justru bertentangan, menciptakan film yang terasa terlalu nyata sekaligus terlalu kartun. Jika setiap adegan dalam film klasik tahun 1937 adalah hasil kerja penuh cinta, remake ini justru dipenuhi dengan adegan yang terasa tanpa jiwa. I'm gonna need your help. Karakter Snow White yang tidak mengalami banyak perubahan. Aktris utama Rachel Zegler mendapat kritik atas komentarnya tentang film tahun 1937 yang ia sebut memiliki elemen yang ketinggalan zaman. I just mean that it's no longer 1937 and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince and she's not going to be dreaming about true love. Kalau memang ingin membuat ulang Snow White, sebaiknya karakter utamanya diberikan lebih banyak peran aktif. Zegler menyebut versi ini sebagai Snow White yang lebih kuat. Tetapi, benarkah? Memang lagu Someday My Prince Will Come dihapus, tetapi Snow White masih menghabiskan sebagian besar film menunggu ayahnya, sang raja, untuk kembali. Dan masih dengan naif mempercayai orang yang jelas-jelas jahat, yang akhirnya membuatnya tewas dan harus diselamatkan dengan ciuman. Ya, Snow White memang melakukan lebih banyak hal dalam versi ini, tetapi ya tidak begitu banyak. Di awal film, dia hanya meminta dengan sopan agar ratu berhenti menindas rakyatnya. Lalu, di akhir cerita, Snow White kembali mencoba mengalahkan ratu dengan kebaikan. Kali ini, kata-kata manisnya berhasil hanya karena filmnya memang sudah harus berakhir. Ya, sungguh cara yang modern untuk membawa Snow White ke abad ke-21. You dare to disobey me. Gal Gadot sebagai sang ratu. Meskipun Zegler mendapatkan banyak kritik, sebenarnya dia adalah salah satu elemen terbaik dalam film ini. Oke, cara dia mengucapkan dialog mungkin terdengar kaku, tetapi itu karena naskah yang buruk. Apa yang bisa diharapkan? Setidaknya, Zegler mendapatkan kesempatan bersinar dalam adegan musikalnya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk Gal Gadot yang bukanlah seorang penyanyi terbaik. Meskipun Gadot telah membuktikan bakat aktingnya di proyek lain, di sini dia terlihat keluar dari zona nyamannya. Sepertinya dia mencoba menghadirkan kesan campy sebagai ratu jahat. Magic mirror on the wall. Who's the fairest one of all? My queen, your beauty is beyond compare. Dan jika memang itu kesan yang diinginkan, karakter ini membutuhkan aktris dengan keahlian komedi yang lebih baik atau seseorang yang berani tampil habis-habisan. Bayangkan karakter seperti dalam film Mummy Dearest, tetapi dalam versi dongeng. Di waktu yang sama, Gadot justru terlihat berlebihan sekaligus kurang ekspresif. Untuk film yang berusaha memperdalam karakter lain, sang ratu justru tetap terasa seperti karakter jahat satu dimensi. Ini mungkin bisa menyenangkan jika Gadot terlihat menikmati perannya. Kadang, ia tampak menikmatinya, tetapi di sebagian besar waktu, dia terlihat seperti hanya mengisi waktu sambil menunggu panggilan dari James Gunn. You know, I really don't remember you being this opinionated. Romansa yang tidak menarik. Baiklah, jika ada satu karakter yang seharusnya bisa diperbaiki dalam remake ini, itu adalah pasangan Snow White. Oh! Hello. Oh! Did I frighten you? Wait,
Wait, please. Don't run away. Kita semua tahu bahwa dalam film aslinya, pangerannya hanya muncul di awal dan akhir cerita. Seharusnya, versi ini bisa memberikan lebih banyak kedalaman pada kisah romansa mereka, bukan? Nah, Snow White memang memiliki lebih banyak waktu layar bersama pasangannya, seorang bandit bernama Jonathan yang diperankan oleh Andrew Burnap. Find his home and burn it to the ground. Namun, mungkin lebih cocok jika disebut Flynn Rider versi hemat. Meskipun mereka memiliki lebih dari 2 adegan bersama, romansa Snow White dan Jonathan tidak memiliki banyak hal selain dialog singkat yang hambar. Dalam versi ini, meski mereka mengenal satu sama lain lebih dari sehari, tetap saja romansa mereka hanya berlangsung 2 hari, yang entah bagaimana cukup untuk menghadirkan ciuman cinta sejati. Sebenarnya kami tidak akan keberatan jika pemeran utamanya memiliki chemistry seperti dalam remake live action Cinderella atau The Little Mermaid. We got no troubles, life is the bubbles under the sea. Hey, under the sea. Yes, child. Meskipun para aktor sudah berusaha, tidak ada percikan antara Snow White dan Jonathan. Jika ada yang bisa dikatakan, interaksi Snow White dengan Jonathan dan kelompok banditnya justru mengurangi waktu yang seharusnya diberikan kepada 7 kurcaci, yang sebenarnya bukan hal buruk, membuat cerita dan tema menjadi terlalu rumit. Orang-orang yang terlalu mempermasalahkan plot hole dalam film aslinya sebenarnya tidak memahami esensinya. I really feel quite happy now. I'm sure I'll get along somehow. Everything's going to be all right. Snow White bukanlah cerita berbasis realitas. Ini adalah dongeng dan para pembuat film aslinya memahami hal itu sepenuhnya. Remake ini mengambil cerita yang sederhana dan mencoba memasukkan tema dunia nyata seperti fasisme. Hal itu mungkin bisa menarik jika remake ini dibuat untuk penonton yang lebih dewasa, seperti Once Upon a Time. Namun, pendekatan film ini terhadap fasisme dan pemberontakan begitu kekanak-kanakan, hingga terasa menggelikan. Di klimaks cerita, Snow White kembali ke kerajaan, menghadapi ibu tirinya, dan memohon agar siklus tirani dihentikan. The Queen stole everything from all of us. Kata-kata inspirasionalnya yang terdengar receh berhasil membuat semua orang setuju dengannya. Penduduk desa, para penjaga, bahkan para penari latar sang ratu berpikir, "Kamu tahu, kami sudah lelah ditindas. Mari kita lakukan kudeta setengah hati." This is our kingdom, and now we're here to take it back. Jika memang sesederhana itu, film ini seharusnya sudah selesai dalam 5 menit pertama. Mungkin ada yang menganggap kami terlalu berlebihan dalam menganalisis cerita ini. Tetapi, jika ingin mengangkat tema otoritarianisme, perlakukan penonton sebagai individu yang cerdas. Para kurcaci, kata dwarf dihapus dari judul. Melihat hasil akhirnya, mungkin sebaiknya mereka dihilangkan saja sekalian. It's a human. What did you think I was? Nothing. Ghost. Disney sepenuhnya mengandalkan CGI untuk para kurcaci, tampaknya sebagai respons terhadap komentar Peter Dinklage. Meskipun Dinklage memang telah membuka jalan bagi para aktor bertubuh kecil, dia bukanlah perwakilan dari semua aktor dengan dwarfisme. Banyak pihak yang mengkritik Disney karena tidak merekrut aktor bertubuh kecil untuk memerankan sebagian besar kurcacinya. Grumpy, yang disuarakan oleh aktor bertubuh kecil Martin Kleba, mengatakan bahwa Disney telah mengambil keputusan yang tepat. You're called happy because you're happy, and I'm called grumpy because I'm misunderstood. Namun Kleba tidak memprotes ketika dia memerankan kurcaci di Mirror Mirror atau Snow White the Fairest of them All. Keputusan ini semakin aneh mengingat geng bandit Jonathan mencakup seorang aktor bertubuh kecil yang tidak disembunyikan di balik CGI. Apapun pendapatmu tentang perdebatan ini, desain CGI para kurcacinya terlihat mengerikan. Seringkali mereka bahkan sulit dibedakan satu sama lain. Yang lebih parah, para kurcaci tidak memberikan kontribusi yang berarti pada ceritanya. Masih ingat bagaimana mereka mengejar sang ratu hingga kematiannya dalam versi animasi? There she goes. Di versi ini, mereka hanya berdiri diam sementara sang ratu menghancurkan dirinya sendiri. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Film yang hanya untuk anak-anak. Meskipun menghabiskan biaya setidaknya $250 juta, remake ini terasa seperti drama sekolah kelas 3 yang hanya ditujukan untuk anak kecil dan orang tua mereka. This
gonna be so much fun. Mungkin Snow White bisa menjadi hiburan ringan bagi anak-anak berusia 6 tahun. Namun, jika itu memang tujuannya, para pembuat film benar-benar melewatkan esensi dari film aslinya. Walt Disney pernah dengan jelas menyatakan bahwa Snow White and the Seven Dwarfs bukanlah film anak-anak. Oh, perfect disguise. And now, a special sort of death for one so fair. Film aslinya tidak ragu untuk menakuti penonton muda dengan adegan-adegan yang hingga kini masih membekas di ingatan kita. Namun, di saat yang sama, film tersebut juga menghadirkan banyak momen yang menegangkan dan mempesona. Pada akhirnya, bahkan orang dewasa pun bisa menitikkan air mata saat Snow White tampak menemui ajalnya, membuat akhir bahagia dalam film itu terasa semakin berarti. Film klasik yang memulai semuanya tetap relevan untuk segala usia. Sementara itu, remake ini hanya cocok untuk anak-anak yang belum banyak tahu dan orang dewasa yang tidak bisa mengenali apel beracun ketika ditawarkan kepada mereka. I frighten you. Apa pendapatmu tentang remake Snow White ini? Apakah film ini membuatmu senang atau justru kesal? Tulis di kolom komentar. Let's go! Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.